Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Julio Hidayatul Fatah dan saya sendiri Afrinsyah Delanta Vindika yang akan menjelaskan pengertian dan manfaat analisis sosial dalam manajemen kelembagaan. Pengertian analisis sosial. Analisis sosial adalah setel konsep yang digunakan untuk menghasilkan gambaran lengkap tentang keadaan sosial dengan menggali hubungan historis dan strukturalnya. Menurut Peter Henriot dan Joy Holland, analisis sosial juga membedakan dimensi objektif realitas sosial dari dimensi subjektifnya. Dimensi objektif realitas sosial adalah sebagai organisasi, pola-pola perilaku, dan lembaga yang membuat ungkapan struktural secara eksternal. Berikut adalah buku dari analisis sosial yang ditulis Nur Sayyid Santoso Kristeva MA. Bagian yang akan dianalisis wilayah analisis sosial. Yang pertama, sistem yang beroperasi dalam suatu masyarakat. Yang kedua, dimensi objektif masyarakat seperti organisasi sosial, lembaga sosial, pola perilaku, kekuatan sosial masyarakat. Yang ketiga, dimensi subjektif masyarakat seperti ideologi, nalar, kesadaran, logika, berpikir, nilai, norma yang hidup di masyarakat. Langkah-langkah analisis sosial. Yang pertama, menentukan objek analisis. Pada tahap ini, kita diharuskan untuk memilih sasaran atau objek yang akan kita analisis berdasarkan pertimbangan rasional, dalam arti realitas yang dianalisis merupakan masalah yang memiliki signifikansi sosial baik individu maupun organisasi. Yang kedua, pengumpulan data untuk informasi. Untuk dapat menganalisis masalah secara utuh, maka perlu didukung dengan data dan informasi menunjang yang lengkap dan relevan. Yang ketiga, identifikasi dan analisis masalah. Mengenali tema-tema kunci seperti masalah utama, aktor, dan segala penyebabnya. Yang keempat, mengembangkan persepsi. Setelah diidentifikasi berbagai aspek yang mempengaruhi atau terlihat dalam masalah selanjutnya, dikembangkan persepsi atas masalah sesuai cara pandang yang objektif pada tahap ini, yang muncul beberapa kemungkinan implikasi konsekuensi dari objek masalah serta pengembangan beberapa alternatif sebagai langkah lanjut. Yang kelima, merumuskan kesimpulan. Pada tahap ini telah diperoleh kesimpulan tentang akar masalah, pihak mana saja yang terlibat, pihak yang diuntungkan dan dirugikan akibat yang dimunculkan secara politik, sosial, dan ekonomi, serta paradigma tindakan yang bisa dilakukan untuk proses perubahan sosial. Terima kasih Mbak Afrinsyah atas presentasi yang disampaikan dan waktu yang sudah diberikan. Selanjutnya yaitu manfaat analisis sosial. Setiap kebaikan pasti memiliki manfaat. Analisis sosial ini memiliki banyak manfaat dikarenakan adanya analisis sosial. Maka manusia bisa dengan mudah untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kesosialan. Yang pertama yaitu menumbuhkan kepekaan terhadap sekitar. Dengan kita mampu menganalisis sosial, rasa peka terhadap yang terjadi, contohnya di sekitar kita saja, di lingkungan kita bisa merasakan ada yang salah atau ada yang perlu dibenarkan. Nah, ini salah satu manfaat dari analisis sosial. Terus selanjutnya yaitu memberi kontribusi yang baik. Jadi kita itu manfaat gitu loh. Dalam arti ada kontribusi dari kita kepada masyarakat
lingkungan sekitar kita atau dimanapun kita berada, kita itu bisa berkontribusi untuk memecahkan masalah jika ada problematika dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga, melatih otak untuk berpikir kritis. Mengapa demikian? Dengan kita mempelajari atau mampu menguasai dan menjalankan analisis sosial, kita itu jadi mudah untuk memahami sekitar. Jadi kita itu kritis dalam arti menanggapi sebuah kejadian yang kita anggap itu bermasalah atau problem yang harus kita pecahkan. Nah, di sini kita punya pandangan-pandangan atau saran, kritik. Bagaimana sih untuk kelanjutannya problematika tersebut agar mudah untuk diselesaikan, bisa untuk diselesaikan seperti itu. Dan yang terakhir yaitu menambah pengalaman. Pengalaman sendiri adalah hal paling berharga bagi kita. Jika pengalaman tersebut mampu membuat kita lebih baik lagi, tentunya dengan bisa menganalisis sosial, maka terutama analisis kita ini berhasil memecahkan sebuah problematika dalam sebuah lingkungan masyarakat. Nah, oleh sebab itu maka analisis sosial ini sangat penting, terutama untuk kita pribadi sebagai seorang masyarakat yang baik. Tentunya masyarakat yang baik mampu membantu menyelesaikan problematika yang ada di lingkungan tersebut. Nah, itulah teman-teman manfaat dari analisis sosial. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari pengertian langkah-langkah sampai manfaat analisis sosial tadi mampu menambah pengetahuan kita, dan tentunya suatu saat jika kita dibutuhkan maka kita akan berguna untuk bangsa dan juga negara, tentunya minim untuk lingkungan kita, lingkungan sekitar kita, daerah tinggal kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah seantara saya dan juga Mbak Afrinsa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.